Nah itu rencana saya mau nurut kapal terbang, rencana saya mau bilang sama pilotnya, nurut sama pilotnya. Lah pilotnya waktu itu nggak kelihatan, terpaksa saya itu campur sama jamaah haji. Terus pamite ke keluarga seperti apa pada saat Sudah itu saya keluar rumah, berdoa kepada Allah di depan rumah, katanya ibu saya itu begini, lah nanti bagaimana? Pokoknya 1 hari, 2 hari nggak pulang ya katut. Gitu. Ya anggap saya di pesawat itu pikiran saya barangkali ada yang sakit, ada meninggal, barangkali ada kursi. Iya kosong, mau rencana saya tempati, tak lihat semuanya penuh semuanya. Ditanya seorang kali, "Loh Mas, kamu kok duduk situ?" "Oh iya, saya duduk sini saja, nggak apa-apa, saya rumut." Ayo rek, jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng lumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. arek ketemu nih jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang ini kita mau jagongan dengan ya kita ada kilas balik. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar dulu ada cerita menggemparkan di pada saat musim haji. Itu ada yang namanya Kaji Nunut. Nah, Kaji Nunut ini kisahnya cukup unik dan beliau ini aslinya orang Jombang. Perjalanan untuk naik haji itu benar-benar nekat. Lah istilahnya arek-arek Surabaya itu gandol. Nah, numpak motor gandol itu jenenge nunut. Nah, ini nunutnya adalah nunut naik pesawat terbang. Kan cukup unik dan cukup menjadi suatu perhatian media pada saat tahun 92. Jadi Bapak Ibu yang melihat channel ini, kita akan bisa nantinya kita akan ngomong langsung pada Kaji Nunut ini. Nama aslinya adalah Haji Khairul Nasikin. Haji Khairul Nasikin. Tepuk tangan dulu. Pak Khairun, kita bahasa Indonesia aja. Iya. Nanti ini kan dilihat orang seluruh Indonesia. Mungkin Bapak juga sering dulu pada saat itu diwawancari sama TV, tapi kan mungkin ceritanya nggak tuntas karena mungkin dibatasi dengan waktu. Mungkin pada saat podcast ini cerita ya apa sih ceritanya asal usule kok bisa nunut atau numpak pesawat terbang tanpa membawa tiket, tanpa membawa dokumen apapun kecuali KTP, itu kok iso terbang sampai luar negeri yang tujuannya adalah ke Mekah. Ceritakan seperti apa? Ya alhamdulillah, saya dulu itu kepingin pergi haji, tapi berhubung nggak punya uang, ya mengikuti sayembara dulu. Sayembara dari produk-produk. Kalau dapat hadiah pertama, yaitu dulu tuh ada hadiah mobil. Rencana hadiah pertama mobil, rencana mobilnya tak jual buat beribadah haji. Akhirnya mengikuti undian itu, dapat hadiah kedua melalui teman saya, tapi saya yang jalankan. Terus gelombang kedua mengikuti lagi mobil Starlet dulu yang hadiah pertama. Terus akhirnya masih gagal, dapat malah adik saya yang dapat hadiah itu. Terus hadiah emas 5 gram. Itu undiannya apa sih itu kok? Porkas atau apa? Bukan, bekasnya sampo. Sampo rentengan. Jadi bungkus, tempatnya sampo. Itu diundi. Dicuci terus dimasukkan amplop 5 lembar. 5 lembar. Dimasukkan amplop terus bungkus sampo yang plastikan yang selawe rupiah 25 ribuan itu. Iya. Dimasuk ada nomornya. Iya, dan bersama nama saya, alamat gitu. Langsung masukkan di toko-toko, kotak-kotak yang menyiapkan undian itu.
Alhamdulillah. Terus hadiah kedua, gelombang kedua adik saya yang dapat emas 5 gram gelang. Seharga berapa tuh emas 5 gram? Dapat uang 90.000. 90.000 rupiah? Iya, zaman 92 itu. 92. Terus hajian sudah dekat, uang 90.000 itu tak belikan kain ikhram sama tas sama sandal. Tujuan saya itu nunut kapal terbang. Tujuan saya nggak nunut mencuri. Pesawat? Iya, nunut pesawat. Untuk naik gaji? Iya. Kebiasaan saya itu biasanya itu kalau nggak punya uang nurut mobil-mobil, kalau boleh biasanya bilang sama sopirnya. Oh, di stop gitu ya, nunut gitu. Kalau iya, di desa kan biasanya begitu itu ya. di pertigaan, perempatan atau di pom bensin itu biasanya kan. Kalau mau pergi-pergi nunut. Jadi dihargai sama sopirnya. Nah itu rencana saya mau nurut kapal terbang, rencana saya mau bilang sama pilotnya, nurut sama pilotnya. Lah pilotnya waktu itu nggak kelihatan, terpaksa saya itu campur sama jamaah haji. Bentar, tahun 92 itu biaya naik gaji berapa sih? 6,5 juta sama 6,5 juta tahun 92 ya? Iya, 92. Padahal sampean cuma punya uang 90.000. Iya, tapi sudah saya belikan tas, sandal, tinggal 50.000 kurang 50 rupiah itu. Jadi sudah belikan ikrom, ya, terus beli tas, sandal, pokoknya lengkap ya. Niatnya untuk naik ibadah. Haji. Iya. Terus pamite ke keluarga seperti apa pada saat sudah itu saya keluar rumah, berdoa kepada Allah di depan rumah, katanya ibu saya itu begini. Lah nanti bagaimana? Pokoknya 1 hari, 2 hari nggak pulang ya katut. Itu sudah. Terus alhamdulillah terus ditambahi ibu saya uang 5.000. Jadi membawa uang dari Jombang itu 55.000 kurang 50 rupiah itu tok sangunya ya, bawa KTP tok, nggak tahu namanya paspor dulu nggak ngerti. Terus berangkat sama dari Peterongan naik bis sampai Bungurase. Bungurase terus naik angkot ke Wonokromo ke saudaranya mbak saya, bilang mau pergi haji, terus sudah diizini, terus saya naik angkot langsung Juanda. Naik angkot langsung Juanda? Iya, langsung Juanda, perempatan Juanda, terus ke timur jalan kaki ada taksi, tak stop, Pak, tempat pemberangkatan haji 1.000 rupiah ya, yang boleh ya, terus naik. Terus tunjukkan ini tempatnya pemberangkatan haji di sini. Oh ya makasih. Terus saya turun. Hati saya kecewa. Anggap saya di Juanda itu orangnya penuh, banyak sekali. Rencana saya mau nunut kapal terbang sing bagai membawa barang-barang toh, rencana gitu. Nanti yang diperiksa kan barangnya, orangnya nggak diperiksa. Pikiran saya gitu. Kalau itu rombongannya diperiksa rombongannya gitu. Nggak tahunya bilang sama orang-orang yang sekitar situ, katanya hajinya sudah berangkat. Berapa pesawat mas? 1. Loh nggak banyak? Oh enggak, pagi 1 sore 1. Loh nanti sore ada? Oh ya masih ada, alhamdulillah. Hati saya belum sudah. Waktu itu juga masih nenteng tas? Iya, satu tas tok. Tas tok ya? Iya, pokoknya isinya itu kain ikhram sama buku manasik itu, ngarang sendiri itu dari sekolah-sekolah dulu. Nah, sekarang ini. Jadi kain ikhram pokoknya buat ibadah di Mekah itu tok. Nggak bawa pakaian lain sudah. Nggak ada. Pakai itu tok, 1 tas. Hampir sama dengan rombongan haji besar kecilnya, tentengan itu. Terus sampai Juanda. Terus saya tunggu sampai sore, katanya jam 4 sore berangkat. Akhirnya katanya kerusakan pesawatnya. Akhirnya sesudah Isya baru datang jamaah terus campur. Di depan kantor Juanda yang lama itu terus campur orang banyak juga, orang umum, terus masuk kantoran langsung keluar. Jadi sebelum masuk kantoran keluar, sampai nggak tanya-tanya pas sebelumnya kalau naik gaji itu masuk lewat mana, sampai pesawatnya apa? Nggak tanya? Enggak, ya ikut campur, terus nggak taunya orang-orang masuk kantoran kok lurus keluar gitu. Keluar langsung menuju pesawat. Iya, ke lapangan. Lapangan terus pesawat itu. Saya siang itu taunya sebelah timurnya kantoran itu
ada jalan yang masuk ke lapangan bebas itu. Oh iya. Ke depan itu masih dibangun. Terus saya keburu-buru, saya ke timurnya kantoran, terus ada pagar sedikit saya langkai cuma pendek. Mencolot? Iya, mencolot. Nggak dilihat orang tak situ? Enggak. Sama nggak dongo apa? Wacana apa kok iso nggak? Ya cuma saya itu kan berdoa kepada Allah sambil puasa dulu supaya kan umpama di luar negeri kan saya umpama nggak ingat sama Allah kan tertangkap saya itu kan dipukuli kan sakit semua pikiran saya. Sama gitu. dongo ya, dongo apa? Doanya gimana doanya? Ya baca surat Yasin itu seperti Nabi Muhammad dulu. Sudah rumahnya dikepung sama orang-orang kafir mau dibunuh, akhirnya bisa lolos. Cuma ya itu diterapkan. Iya, seperti Belanda dulu. Nah, itu saya terapkan, saya baca Yasin, terus salamun qaulam mir rabbir rahim, saya ulang-ulang berkali-kali, kan minta selamat. Iya. Biar saya itu selamat, berangkat ya selamat, pulangnya selamat. Alhamdulillah sama semuanya gitu. Nah, terus rombongan datang, habis baca surat Yasin kok ada rombongan datang gitu. Terus campur, terus rombongan masuk, keluar, lurus keluar, saya ikut campur. Mencolot itu mau. Iya, terus di lapangan Juanda itu campur lagi. Sama-sama. Udah dari dalam dekat pesawat campur lagi sama-sama menuju arah tangga pesawat kan gitu. Jadi campur lagi bareng-bareng sama-sama naik. Sama lulus pokoknya. Iya, saya gerutut. Terus nggak ditanyai sama orang? Nggak ada. Ya banyak petugas tapi nggak mintai kertas satu segini. Tapi kan beda seragamnya. Seragam ini ke depan itu grupnya ABRI, Angkatan Laut antara darat polisi, kebanyakan Angkatan Laut. Pas nggak seragam. Oh nggak seragam? Cabut. Oh iya. Waktu itu belum ada masih Kalau yang saya lihat dari Kalimantan itu ya tutup ke Juanda dulu seragam. Ini ada seragaman? Enggak ada seragam buat depan, enggak cabut. Naik ke tangga pesawat? Ya, anggap saya di pesawat itu, pikiran saya barangkali ada yang sakit, ada yang meninggal, barangkali ada kursi yang kosong, mau rencana saya tempati, tak lihat semuanya, penuh semuanya. Terus saya itu ke belakang, ada kursi 4 kursi kosong. Paling belakang? Iya, paling belakang. Belakang saya sudah kamar kecil. Oh iya. Nah, terus tunggu terus, kok nggak ada yang nepati. Ngadek, nunggunya ngadek ayo? Iya, berdiri. Iya, terus pintunya kapal terbang ini ditutup, terus persiapan. Terus saya itu sendirian, tak kursi, saya tempati sendiri kan, ditanya sama pramugari, "Loh Mas, kamu kok duduk situ?" "Oh iya, saya duduk sini saja, nggak apa-apa, saya rumut." Katanya pramugari. Ngerti dulu coba apa pramugari ini mungkin? Mungkin dianggap bercanda. Dia memang bercanda? Iya. Lo enggak, nunut itu kan, kalau itu pramugari ini orang-orang, bukan orang-orang Jawa kan nggak ngerti nunut iya, itu kan itu. Iya. Dikira buronan. Nah terus saya sudah virus, sudah tak bilangin nunut, saya gak diminta surat-surat, terus pramugarinya pergi, terus persiapan berangkat. Terbang itu sama? Iya, persiapan membuat itu, terus terbang, sampai terbang sudah makan, sudah minum, sudah makan snack. Kira-kira udah nyampe mana itu kok udah makan minum udah jauh ya? Sudah di luar negeri, sudah waktunya orang tidur itu. Oh mau udah tidak? Iya, jadi ditanya yang kedua kali saya. Dipanggil ke kojoi pesawat belakang. Mas ini mas, iya Bu ada apa? Ini bagaimana sih kono? Ngerti tadi bahasa nunut ini ngerti deh? Belum tahu. Oh, iya. Nah, saya mau sembahyang ibadah haji tapi nggak punya uang. Ya nunut. Ya kok bisa masuk kapal terbang? Ya sama-sama dengan rombongan haji sama-sama naik. Lah suratnya mana? Lu nggak tahu surat-suratnya saya. Ya bawa apa? Ya KTP itu. Akhirnya pramugarinya bingung. Akhirnya telepon semuanya akhirnya heboh juga. Heboh terus. Satu pesawat itu heboh. Tolongnya ya pramugari, pilot, terus mana juga ke belakang, semuanya ke belakang, pengurus ke belakang. Ini bagaimana mas? Kamu dari mana? Dari Domang Pak? Yang tanya itu pramugarinya lagi? Apa yang? Iya, akhirnya terus yang nanya itu akhirnya semuanya ke belakang. Yang nanya yang pertama itu rektornya IAIN. Rektor IAIN? Iya, Dr. Jalal.
Oh, satu pesawat ya? Iya. Terus tanya, ya rektor saya itu tanya, namanya dari mana? Dari Pondok dari mana? Namanya saya Haji Irun Nasikit. Nasikit. Rumah keliling semua kita Jombang. Terus pernah waduh di mana? Tak pernah mondok, cuma sekolah di BGA dulu. Sampai sanawiyah aja saja. Tak nyari. Terus kepala kloternya pakainya apa? Nyati namanya itu kepala kloternya Pak Awis sekarang di Malang gitu. Terus kepala kloternya terus akhirnya wah ini bagaimana ini, akhirnya si ribut di pesawat itu iya. ribut yo. Terus diumumkan di pesawat itu siapa yang rupanya Jombang ada haji nurut di belakang gitu. Nggak tahunya satu desa saya di situ. Oh no ya. Iya, termasuk itu guru saya waktu PGA. Oh iya. Terus akhirnya loh, kok Pak Yazid Abdullah namanya, itu guru saya di waktu PGA. Saya nggak mengerti kalau satu pesawat itu kalau desa. Iya, umpama nggak ribut sama saya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, ada dua. Itu. Iya, namanya Harto. Yang satunya ya Pak Yazid Abdullah termasuk guru saya. Jadi sampai jadi perhatian orang akeh ya. Iya, seperti ditempel gitu. Jadi orang lihat ke belakang semua. Jadi diputui cepret-cepret sama orang-orang. Jadi orang ada ke belakang semua putui saya. Jadi, oh jangan ke belakang semua ini. Jomplang itu. Jomplang. Itu. Terus akhirnya pilotnya datang. Apa betul Pak? Ini warga Anda? Iya Pak, itu memang warga saya itu. Memang apa ini bagaimana ada orang ini orang stres atau ahli kebatinan atau orang gila atau bagaimana Pak? Begini Pak, ini memang katanya guru saya itu, oh ini memang orang nggak punya Pak, di rumah sebelum haji memang sudah dipanggil Pak Haji itu. Oh di desa dipanggil Pak Haji sudah. Wah, waktu pengajian itu loh. Waktu kopi putih. Karena sampai dia kopi. Iya. Kopi apa itu? Iya. Barokahnya Habib Abu Bakar Gresik. Oh iya. Itu waktu gara-gara itu saya beli topi putih kan orang-orang Arab. Panggil kaji terus. Iya. Terus mengikuti acara Habib Abu Bakar Gresik. Terus pulangnya bawa nasi kabuli ke Jombang. Terus tapi topi putih tak pakai. Terus sama pengajian itu tak pakai. Jadi pikir Haji ya. Iya, katanya Pak Kiainya balik-balik Pak Haji saya jadian pembicaraan. Mudah-mudahan Pak Haji tahun ini atau tahun depan bisa berangkat haji kalau gitu Pak Kiainya. Terus sampai pesawat tadi gimana setelah ribut rame terus iya, terus akhirnya begini. Memang sebelum haji memang sudah dipanggil Pak Haji. Lah ini memang termasuk murid saya, pernah saya jumpa di Sunan Ampel. Katanya mulutnya, oh ini Sunan Ampel, memang kloternya kloter Songo. Iya, kloter Wali Songo. Bilang ada jamaah, kloter Wali Songo ada yang nono di belakang gitu. Itu pas ketemu di Wali Songo dulu dibilangin. Akhirnya ke depan rapat. Akhirnya kira-kira jam 3 malam. Saudara kumpul semua, kepala regu, kepala rombongan, kepala kloter, pilot juga pramuka, rapat semuanya. Hasilnya keputusan rapat ini, pokoknya nanti kalau bisa di Jeddah, bisa dicarikan paspor, ya diteruskan perjalanan saya. Nah, soal sanunya kapan ditarik pesawat sedikit-sedikit sudah cukup, karena bawa uang 55.000 kurang 50 rupiah, hanya 5. Oh ya ada yang sanggup narik dana itu. Akhirnya lah nanti kalau nggak bisa dicarikan paspor di Jeddah, ya diajak pulang kembali ke Surabaya. Itu keputusannya sebelum mendarat. Sebetulnya dulu katanya pramugara waktu sidang di pengadilan Sidoarjo itu, saya dulu rencana mau diturunkan di Abu Dhabi, ngisi bahan bakar. Berhubung Abu Dhabi itu menolak, suruh bawa terus sampai Jeddah. Akhirnya saya itu dibawa terus sampai Jeddah. Itu. Lah di Jeddah King Abdul Aziz. Iya, ya Abdul Aziz. Terus di sana orang-orang turun semua, saya nggak boleh turun. Nunggu hasil rapat tadi. Sudah turun semuanya, saya tinggal sendirian di dalam kapal terbang di Jeddah. Katanya pramugara, begini Mas ya, kapal terbangnya mau dioperasi, mau dibersihkan. Sekarang kamu masuk dulu kamar kecil. Kalau ada bicara bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau orang tek-tek diam saja. Oh iya, itu saya masuk kamar kecil, tapi yang nggak dipakai.
yang rusak. Terus saya itu sudah duduk, sudah dikunci, ingat, ini kan ngipi saya dulu waktu sesudah hari raya. Ngipi? Ngipi. Oh, pernah ngipi? Pernah ngipinya itu. Ngipinya apa? Ngipinya begini, dipergi hajikan, tapi tidak sampai Mekah, ditaruh di masjid, gitu. Katanya guru saya itu dibilangi di umrono itu, begitu toh. Terus iki lak ngipi dulu itu, waktu sesudah hari raya ngipi itu pergi haji, tapi tidak ditaruh di Masjidil Haram, tapi di masjid biasa. Gitu. Katanya di umrono itu. Terus itu, jadi diajak saya jalan-jalan sama Gusti Allah itu ngelencer, itu saya sadar. Jadi ya terus malu. Di sana di Jeddah nunggu berapa jam itu di kamar mandi berapa jam? Iya, 1 jam atau 1 jam setengah di kamar mandi. Iya, terus dibuka lagi sama pramugaranya, begini Mas ya, kamu urus dulu paspornya seperti ini namanya paspor. Sekarang kamu dikembalikan ke Surabaya. Sekarang kamu duduk di depan sana. Oh ya, jadi saya itu berangkat dari Surabaya itu duduk di belakang sendiri, kursinya 4. Pulangnya pucuk sendiri, kursinya 4 sama. Depannya pilot, kan tingkat gitu. Dari pas cocor itu 4. Itu pesawat apa waktu itu? Garuda Boeing 747-400. Jadi yang tingkat, iya, 400, oh gede. Besar. Jadi terus saya itu diajak keliling-keliling tok itu lihat dari kaca. Lo dijak keliling naik mobil maksudnya? Iya, kan muter gini pesawatnya? Iya. Oh, cuma jadi nggak turun, nggak sampai turun di bandara sama sekali. Cuma di atas pesawat doang. Iya, terus lihat dari kaca. Oh ini ya daerah Arab. Iya, seperti pasir, gurun. Terus tinggi. Nah, terus terus saya ke belakang, terus dikasih hiburan video tarik ini. Pesawat balik lagi Surabaya? Iya, balik saya. Nggak bawa penumpang? Nggak ada, kosong gelondang. Tak tanyai pramugara. Loh Mas, ini kok nggak bawa barang-barang dari Arab dibawa ke Surabaya? Oh enggak Mas, ini khusus ngantarkan kamu pulang tok ke Surabaya. Oh Dari ngantar pesawat saya sudah dua itu. Ya alhamdulillah itu kan memang sudah aturan dari Yang Kuasa. Karena pipinya itu tidak jalan-jalan sama Yang Kuasa itu. Intinya sesudah hari raya dulu. Jadi saya sudah nggak punya susah, nggak ada itu. Senang kok, senang tahu isinya aja. Lah terus saya itu dikasih makan gitu. Jadi pramugaranya tujuan ini Mbak Dudung. Jadi itu melayani saya tahu sama gitu. Terus kasih makan gitu sudah terus. Ya pramugarinya itu kumpul saya nunggu saya terus. Karena peristiwanya nggak tahu, yang dari Surabaya turun semua ganti yang baru. Jadi kalau yang pertama pakai udung-udungan, akhirnya kembali ke Surabaya nggak pakai udung-udungan. Seperti bercandaria itu teman sendiri. Di situ ya? Jadi guyonan ada pesawat? Iya pesawat. Dikasih makan. Loh Mas, lah saya kan dari sini pramugarinya balik di depan saya. Dikasih makan. Mas, pangan apa? Tadi sudah berkali-kali makan kok. Makan apa sih? Ya terserah padanya. Malah dikasih besar, bakti besar. Itu kan kecil-kecil kalau malah besar. Terus diawasi terus sama pramugari. Terus tak makan, katanya pramugari. Loh, Pak Kaji kok kalau makan nggak baca bismillah? Oh iya, dulu begitu. Oh, karena dari asal usulnya manusia. Tak bilangi gitu sama pramugari. Loh, kenapa Pak Haji? Asal usulnya manusia itu siapa? Nabi Adam sama itu Hawa itu loh. Asal usulnya manusia. Dulu begitu dinaikkan oleh Allah di dalam surga, makan-makan yang enak-enak itu juga lupa dengan perintah Tuhan. Nah, tidak boleh makan buah kulti. Lah saya tadi begitu karena ditemani wanita-wanita, saya juga lupa nggak baca bismillah. Ditemani wanita cantik pramugari mau. Iya. Lupa nggak baca bismillah. Terus ganti pramugara yang nanyain, damping saya, cuma pramugara satu tok. Loh, Pak Kaji sudah punya anak berapa? Loh, saya masih plat kuning, masih milik umum. Lah pramugaranya tambah seneng. Bagaimana Pak Kaji kalau saya dapatkan pramugari Garuda, kalau kamu milih yang mana? Ini juga banyak yang bujang. Lah tujuan saya itu ingin naik haji. Kalau naik
milih pramugari, malah nggak naik haji, naik pramugari gitu lah. Itu Sumarun malah seneng pramugari ini itu. Ya terus berjalan terus, akhirnya ya omong-omong seperti teman biasa ini, nggak pernah kenal padahal itu. Ada yang rumahnya Jombang, ada yang Surabaya pramugarinya itu. Malah diajak foto-foto sama pramugari pulangnya itu. Cuma saya punya pedoman, ibadah haji nggak boleh sumbu rayu itu tadi. Ditanya ya jawab, katanya ya diam saya itu biar niat saya nggak berubah. Jadi niat saya mulai 92 sampai pergi haji 94 itu niatnya haji ifrad ya. Sebentar. Setelah pesawat mendarat di Bandara Juanda, ya, terus gimana? Terus sampai jadi mulai pergi sampai pulangnya itu nggak tidur sama sekali saya di belas pesawat. ya? Belas. Padang ya kan ada lampunya. Jadi mulai pergi sampai pulang. Padahal 9 jam loh. Iya 9 jam, 18 9 jam berarti 20 jam. Berhentinya iya. cuma nurunkan penumpang, balik lagi 9 jam lagi. Iya. Dari 24 jam enggak turun. Enggak tidur. Merasakan enaknya di dalam kapal, nikmatnya di dalam kapal terbang itu. Iya. Nah, terus di Surabaya sudah mendarat, terus ada satpam masuk ke dalam pesawat, bilang sama pramugarinya, tak bawa turun ya, iya. Terus saya turun, terus sudah orang kumpul banyak orang iya, sudah ini bang, kumpul, terus saya turun, terus dibilangi sama pegawai Garuda, bagaimana mas, masih sehat enggak? Oh iya masih. Bagaimana terus akhirnya ribut, diwawancarai dulu di kantor, yang dibawa ke kantor Juanda. Terus sudah wawancara yang namanya sekarang itu imigrasi, saya dulu nggak ngerti. Jadi kan, wah ini begini, nggak bisa dilanjutkan, cara memang nurut. Jadi memang bila tadi bilang jelas-jelasan ya mulai ya terus baru prakteknya melaku. Setelah di bandara, ya. Itu ribut kabel di situ. Iya, jadi ya itu apa ya enggak seberapa banyak orangnya itu. Tapi media kan sudah belum masih panjang itu. Oh iya. Terus saya habis diwawancarai, terus praktek, terus foto-foto, terus kemarin dibawa ke kantor Juanda Angkatan Laut. Oh iya. Habis dari Juanda Angkatan Laut, akhirnya orangnya senang sama sekali sama saya. Terus kemarin saya dibawa ke kantor Korem. Oh, dibawa Korem? Iya, dibawa. Terus tidur di situ berapa jam, terus paginya diperiksa, minta keterangan sama itu. Oke, sebelum dilanjut dari kantor Korem, kita tidur. Kita lanjut lagi dengan Kaji Nunut. Ikuti terus YouTube-nya Kaji, jangan lupa di-subscribe dan loncengkan bunyinya. Cerita yang cukup unik dan cukup menarik pada tahun 92, tadi sudah banyak diceritakan. Setelah dari Korem terus gimana Pak? Setelah di Korem, terus saya itu disuruh mulai pagi, terus malamnya suruh pulang ke Jombang, terus diantarkan sama Intel, terus saya turun di Jalan Raya, terus saya tidur di rumahnya mbak saya, saudaranya mbak saya Wonokromo. Paginya saya kembali ke Korem lagi. Oh, disuruh ke Korem lagi? Iya, katanya Intel, loh ini gimana nek kok kembali lagi? Nggak ada sama buku manasik, saya ketinggalan di Laci kemarin itu, terus dikasihkan, terus saya pulang ke Jombang. Pulang ke Jombang, terus saya itu naik trek di depannya gudang garam situ. Nunut mana? Iya, trek. Nunut truk. Nunut truk. Terus sampai Jombang sudah di atas kelihatan sama orang kampung saya. Jadi ramai di sana. Ramai, terus saya diantarkan pulang ke rumah. Akhirnya di rumah itu banyak orang berdatangan di ninju saya. Tak pikir-pikir ibadah haji belum dimulai, sing ninju sudah sebanyak. Oh, kebalik. Iya, hampir tiap hari. Terus saya itu tak pikir-pikir, wah ini mungkin orang-orang banyak yang sudah kenal di TKW tiap hari banyak yang datang pada saya memberikan jalan-jalan untuk supaya enak kamu di sana, nanti dulu di jalan ketangkap polisi diberikan tiket, dibawa ke kedutaan langsung berikan tiket gitu. Oh, jadi hati saya tambah ingin kembali. Jadi doa-doa, ilmu balik-balik itu tak amalkan ke semuanya. Terus puasa lagi, dapat 5 hari, ada koran Jawa Pos itu datang ke rumah tempat saya itu. Terus sudah wawancara, terus foto-foto, sorenya kembali lagi.
Terus pulang kembali lagi ke rumah saya. Lu ada apanya yang ketinggalan ini kok balik kembali lagi wartawan nih. Terus diajak ke Surabaya, langsung ke kantor Jawa Pos itu. Terus mau dihajikan barang-barangnya, peralatannya haji suruh bawa semuanya. Baju-baju suruh bawa. Tahun berapa itu? 92 itu. 92. Iya. Jadi saya sudah di rumah itu kembali di rumah 5 hari. Saya berdoa kepada Allah pingin kembali lagi. Terus alhamdulillah ada koran Jawa Pos langsung mau kembalikan saya. Terus malam disuruh pulang lagi ke Jombang, bawa KTP, KSK, foto, ijazah. Terus paginya disuruh ke kantor imigrasi bilang baru itu. Oh ini namanya imigrasi ya, saya nggak tahu, nggak tidur temennya. Terus dibelikan, wadah plus Lidah Jaya. Oh Lidah Jaya, Lidah Jaya di Lidah Jaya. Ya. Katanya wartawan, enak Ruth, nanti kamu ikut berangkat sama pejabat-pejabat. Lidah Jaya. Akhirnya masuk koran tiap hari seri. Akhirnya saya dicari sama Itali Foreign lagi, adanya ke Jombang. Ketemunya di Jawa Pos, diajak kembali lagi ke Korem lagi. Waktu itu kepalanya masih Pak Imam Utomo. Koremnya? Iya, kepala Korem Pak Imam Utomo. Terus dihadapno, habis diperiksa, terus saya bilang ini saya mau dihajikan Jawa Pos. Terus saya dihadapkan sama Pak Imam Utomo. Katanya, kamu namanya siapa? Khairun Nasikin Pak. Pernah pondok di mana kamu? Tak bilangin tidak pernah pondok Pak. Bisa baca ayat kursi? Bisa. Tak baca. Ya itu terus kedudukannya naik kursi terus gitu. Pangdam terus jadi gubernur. Iya, jadi pangdam ya. Terus sesudah itu ada mau selesai ada wawancara waktu itu saya TPI apa TVRI sama TPI mungkin ada TV Pak mau wawancara sama Khairin. Oh iya nggak apa-apa. Terus saya turun terus kasih sanggup sama Pak Imam dulu. Terus saya dibawa diwawancarai. Sesudah diwawancarai saya dijemput Kapolres Sidoarjo. Terus dibawa ke Sidoarjo. Terus di sana selama keluarga saya suruh datang semuanya. Akhirnya keputusannya di Sidoarjo gak boleh bepergian ke luar negeri masalahnya pemilu 92 itu sama Kapolres. Begini saja hajinya Khairun suruh nunda saja tahun depan. Masalahnya pemilu biar beritanya nggak tambah besar, nggak tambah ramai karena banyak wartawan yang cari sayang, ya cari Khairun. Khairun di sini saja tak jamin makan minum sembarangnya tak jamin. Pokoknya nggak boleh pulang gitu toh. Jadi nggak ditahan. Oh jadi 92 itu tertunda ya? Iya tertunda. Terus akhirnya masuk koran hajinya ditunda. Pak Haji Tosim tambah usaha Wilangon itu laporan sama Jawa Pos. Bagaimana bisa hajikan Khairun apa enggak? Kalau enggak bisa saya saja. Oh ya sama nih Pak. Katanya wartawannya. Anaknya di mana sekarang? Di Sidoarjo Pak, di Polres. Langsung rombongan sama keluarganya sana Pak Haji Tosim langsung bawa cari di Sidoarjo. Barusan pulang Pak. Langsung rombongan ke rumah saya Jombang sana. Terus rencana bilangnya mau hajikan, saya sering menghajikan orang gitu. Terus saya besoknya rombongan ke rumahnya Pak Haji Tosim. Iya, tahun ini saya berangkatkan orang 8 katanya. Pokoknya nanti tak berangkatkan kamu lewat Surabaya nggak bisa, lewat Jakarta tak berangkatkan lewat Jakarta tak bareng sama insinyur perempuan gitu. Terus tak bilang, wah itu Pak sama Kapolres nggak boleh bepergian ke luar negeri dulu. Masalahnya pemilu biar nggak tambah rame. Wah gak wani. Jadi umpama nggak ada masalah tak berangkat lewat Surabaya atau lewat Jakarta gitu Pak Haji Tosim. Saya sudah berangkatkan orang 8 waktu itu 1 tahun 8 orang. Akhirnya berangkat juga? Akhirnya nggak berani nunggu. Akhirnya Polres nunggu hasil sidang. Sama di sidang kenapa? Ya itu dicari unsur-unsur politik atau Oh alah. Itu ini di sidang ini terus? Iya sama kejaksaan. Di sidang. Iya. Sidangnya di mana? Di Sidoarjo. Pengadilan? Iya pengadilan. Sudah 18 kali ya. Dipanggil itu sidang itu? Iya pokoknya setiap sidang datang saya. Sudah 18 kali sidangan. Jadi saya itu nambah teman, istilahnya nambah teman, nambah pengalaman. Ijazah saya dulu kan masih istilahnya asalnya PGA terus ganti Sanawiyah. Jadi
saya tambah lama tambah ngerti, sama kumpul-kumpul sama pengacara, mengerti jalannya pengacara, ngerti jalannya hakim, jadi nambah pengalaman juga. Lo nggak di sidang terus putusannya apa? Percobaan, nggak boleh ngulangi lagi. Biar kan ditiru sama lain. Percobaan nggak boleh ngulangi nunut pesawat lagi. Iya, Oh, 5 gitu. bulan nggak boleh bikin onar lagi. Oh, 5 bulan nggak bikin. Terus Dikira bikin onar ya? iya, terus 93 mau diberangkatkan Jawa Pos, sidangnya belum selesai. Oh, sidangnya belum selesai. Terus 94 sidangnya sudah selesai. Pas itu pengacaranya itu termasuk presiden pengacara Indonesia, Pak Aceh Bahmar. Aceh Bahmar. Aceh Orang Arab. Bahmar, Iya. iya. Itu dari orang Ngampel. Saya sering di Ampel, itu barokahnya dari Ampel saya. Jadi itu yang bela saya itu. Pernah saya ke Jakarta bareng, gelodok sana kantornya. Itu presidennya pengacara Indonesia. Gara-gara katanya beliau membela Pak Harto dulu, akhirnya diperoleh seluruh pengacara Indonesia, akhirnya diturunkan, nggak jadi. Terus ganti Boyong Nasution gitu. Itu. Nah, setelah dihukum percobaan, Iya. tidak boleh mengulangi lagi Iya. perbuatan nunut pesawat, Iya. gandol pesawat, maka sampai tahun 94. Ya, 94 baru 94 baru bisa bisa. keturutan naik gaji beneran. Iya. Yang naikkan haji waktu itu Jawa Pos. Apa Pak Saya Kosim? pilih Pak Haji Tosim. Oh, Pak Kosim. Berarti Iya. yang menghajikan adalah Pak Kosim. Iya, Pak Haji Tosim. Iya. Nah, setelah berangkat naik haji dengan rombongan Pak Kosim CS, Iya. benar-benar turun dari pesawat di King Abdul Aziz, maka langsung ke Mekah. Iya, Pak Mekah. Langsung ke Madinah. Oh, ke Madinah dulu ya. dulu. Turunnya di Madinah. Dari Jeddah ke Madinah. Dari Jeddah ke Madinah, ya toh. Karena sultan pertama berangkat awal. Rasanya ya apa? Rasanya gimana sudah menginjakkan tanah di Arab Saudi? Ya alhamdulillah, termasuk saya itu dipelihara oleh Allah, dicarikan jalannya lebih baik lah. Jadi 94 itu hajinya Haji Akbar. Haji Akbar ya? Iya, ya alhamdulillah. Luar biasa. Terus waktu itu saya itu berdoa, ya Allah berangkatan saya kloter pertama atau kloternya baik, itu dok saya. Umpama saya minta kloter pas, Allah Ta'ala itu ya memberikan baik juga memberikan jelek kan. Umpama jatuh kan, walaupun tidak hidup ya tidak mati ya kan, sakit semua gitu. Jadi saya begini, waktu 94 itu orang minta kloter petani bayar 200 dulu, dulu. Orang keluar 400. Saya tak pikir di ini, Allah Ta'ala pikir surga neraka baik buruk. Terus saya pilih terus, ya Allah saya berangkatkan kloter pertama atau kloter yang baik itu dok. Alhamdulillah berangkat pertama, kloter 2. Iya. Iya. Oh, Kalau terbarunya masih terbaru. Ya. Jadi Pak Welum, setelah dulu sebelum naik gaji di Iya. kampung sudah dipanggil kaji koin. Iya. Alhamdulillah. Setelah benar-benar naik gaji tahun 94, Ya. pulang ke kampung, tamunya tambah ya Ya alhamdulillah tambah banyak. Iya. Karena diliput semua mulai 92, 93, 94. terus Ya, berseri. berseri peliputan ceritanya Haji Nurut Khairun asal Yoba. Iya. Masuk koran, masuk TV juga ya alhamdulillah. Jadi saya itu tujuan ibadah ke Mekah itu jadi keluar negeri pernah kembali, dalam negeri pernah kembali. Jadi seperti Isra Mi'raj tak terpaksa Jadi- kembali. Sampai yakin ya bahwa meskipun tidak punya uang, Iya, tapi niatannya lillahi ta'ala. iya. Saya ada salah. Saya ada jalan. Cuma apa waktu itu? Oh bisa mungkin para Ya, bisa. yang lihat dari Iya. ini ya toh. Itu ada niatnya. Ini lu Haji Gorin, Haji Nurut tapi sampai kau karya. Ya apa cuma? Membaca dijazai saya dengan guru saya itu, umpama kamu di dalam alas, kan nggak tahu jalan, rusak kontor saya. Ribut, suruh mau baca Wadduha 7 kali. Apa surat dua? Surat Wadduha, Abdullah. Ya bos. Karena di dalam surat Wadduha itu begini, wa wajadaka dholan fahada, itu artinya Allah Ta'ala membuat kamu itu bingung. Bingungnya mana? Lewat mana? Sini. Permasalahannya apa? Bisa loncakan. Nah, itu kan bingung. Akhirnya fahada memberikan petunjuk.
melalui teman, melalui saudara, melalui karyawan, melalui ayah atau ibu, dilakukan macam-macam itu. Itu jadi di Mekah, di Medina itu saya keluarnya sendirian. Orang itu buat kesasar, alhamdulillah nggak pernah kesasar. Ya, membaca surat Wadduha. bacanya gimana? Wadduha walaili kita saja. Wa taqarrabuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatabta alam yajidka yatima wa wajadaka dhunan fa'ada wa wajadaka fa'ada wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu Berapa kali? ya 7 kali. 7 kali Sebelum berapa turun, saya itu syukuran kecil, tapi tak bilangi saya mau pergi haji ya. Dia kalau bisa, kalau nggak bisa kan malu. Nah, itu ada orang 9 atau 7. sejak bacaan. Iya, baca biasa sama orang. Tak mintai tolong suruh baca surat Wadduha. Wadduha itu 7 kali. Dapat 5 kali selesai. Terus saya tahu masih kurang. Akhirnya kita kalau dekat tengah perjalanan. Isalah. Itu diperakatkan ini caranya ya. Saya kurang dapat 5 kok selesai. Akhirnya nyantol tengah perjalanan. Ya, ini closing statement terakhir ya. Pesan sampai ya pada seluruh penonton yang nonton channelnya Iya. tak sini. Kalau punya niatan, kalau punya hajat, Iya. kalau punya keinginan, Iya. atau kalau punya mimpi supaya tercapai, apa yang harus dilakukan? Ya, kepada seluruh karyawan-karyawati bila Netizen ngomong karyawan lagi, para netizen, para pasien netizen, ya seluruh para netizen bagi yang beragama Islam, bila ada punya masalah apa punya keinginan, punya keinginan, punya maksud, punya maksud, punya tujuan, ya, atau kesulitan, baca saja surat Wadduha 7 kali. Itu paling banyak itu 41 kali. Itu mencabut dari keruwet-keruwetan, perkara yang keruwet-keruwet yang tidak bisa dipecahkan menurut saya asal karena di pengalaman saya terus terang ya, waktu di Hampel itu saya baca surat Wadduha itu 41 kali. Waktu SPD pertama itu, wah itu saya utak-utak ini. Jadi orang pertama kali berdiri bisa jadi presiden 4% itu 4% itu bisa menurut akal, menurut pandangan Allah masih bisa, menurut pandangan manusia sulit sekali. Terima kasih Pak Khairun telah hadir di podcast Cacak Ji. Jadi para netizen kalau punya keinginan, punya maksud, punya tujuan, punya cita-cita, bacalah surat Wadduha 7 kali. Tadi apa yang dikatakan Haji Khairun, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang menjadi keinginan bisa terkabul. Gimana ya? Iya. Terima kasih.